saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, hari ini merupakan hari Minggu Panggilan, dan dalam bacaan pertama diperlihatkan bagaimana Paulus dan Barnabas sebagai tokoh yang terpanggil begitu bersemangat mewartakan Kristus di mana-mana. Mereka ingin mewartakan bahwa Yesus Kristus memanggil mereka, umat manusia, untuk mengikutinya agar mereka itu diselamatkan. Maka keselamatan itu untuk semua orang. Bacaan kedua menekankan bahwa untuk mencapai keselamatan digambarkan seperti hubungan kita sebagai domba dengan gembala utama sebagai sumber hidup, dan gembala utama itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita menyadari bahwa kita itu dipanggil dengan profesi bermacam-macam. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi Romo, ada yang jadi suster, ada yang jadi sopir, ada yang jadi pedagang, petani, tukang, dan lain sebagainya. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita sama-sama dipanggil. Di mata Allah semuanya sederajat, asal kita setia kepada profesi kita masing-masing dan mempersembahkan apa yang menjadi pekerjaan kita kepada Allah, dan akhirnya nanti bermuara kepada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau biasanya saya berkhotbah untuk semua orang Pulau Panjenengan, maka di kesempatan Minggu Panggilan ini saya akan berhomili tentang bagaimana panggilan sebagai seorang Romo. Tapi bukan berarti saya Romo itu bukan hanya saya saja, ya. Ada seorang Romo itu mempunyai refleksi bahwa dalam menghayati panggilannya, dia senantiasa belajar, berusaha untuk melihat salib Katolik yang ada korpusnya. Karena pasti dalam keadaan apapun, suka maupun duka, dia harus melihat salib, supaya akhirnya dia ingat di salib itu ada Tuhan Yesus. Dan di setiap langkah karyanya dalam menjalani panggilan, Yesus itu ada dan beserta dengan dia. Refleksinya demikian, menarik di situ. Ketika sebagai seorang Romo, dia pun pernah menjadi seorang awam, dan dia melihat bahwa ketika dia menjadi seorang awam, kalau Romo dalam Ekaristi itu kadang-kadang setiap Ekaristi itu kok menjadi kurang menggairahkan. Mungkin juga liturginya tidak menarik, kurnya lambat, lemak-lemek, khotbah Romone monoton, marai ngantuk, apa meneh bijone jerone ana asine. Sesuk nek Romo kae khotbah tak gowo batal karo kempul, apalagi ya ini karena ini aslinya baru kali ini, ya, Panjenengan ini pionir, ya. Pertama kali mencoba, jadi mungkin masih kurang sempurna, ada roster yang masih belum ditutupi, ada tempat-tempat yang belum ditutupi, nanti makin lama makin menjadi sempurna, dan mudah-mudahan makin dingin, ya. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah orang masuk angin. Saya takut nanti guru-guru ning gereja Pringkulayat angger mulih terus ke Jadi karena kebaikan salah satu keluarga umat yang mau menyumbangkan donasi,
sehingga kita boleh merayakan Ekaristi tidak terlalu panas. Saya masih mengatakan tidak terlalu panas karena memang belum sempurna, masih ada lubang-lubang roster atau ventilasi yang belum ditutupi. Saudara-saudari yang terkasih, dia juga berefleksi juga, boro-boro umatnya bahwa liturgi ini tidak menarik, umatnya itu mau datang, bahkan mau aktif di gereja, bukan hanya Ekaristi. Dia seorang Romo itu bayangkan, padahal umat itu pekerjaannya berat, mencari rezeki, mencari uang, setiap hari menghidupi anak istri, berangkat pagi sampai sore. Setelah sore mandi, kemudian aktif di gereja. Kadang-kadang Romo tersebut merasa malu, ya. Merasa malu. Wah, umat isih rekoso kok ngono wae gelem. Kadang-kadang umat sampai ke gereja isih diseneni Romone. Bisa saja kayak gitu. Tapi orang aku ya. Mudah-mudahan bukan saya. Kadang-kadang juga dia merasakan jadi Romo kita tetap luwih enak. Ada privilegi, apa-apa disediakan. Di sebuah gereja, di sebuah paroki sudah ada pastoran lengkap dengan fasilitasnya. Tidak usah beli TV, tidak usah beli kursi, tidak usah beli AC. Kamarnya Romo juga ada AC-nya. Bahkan tidak usah beli makan, masak, karena sudah ada CDR, caos dahar Romo. Kadang-kadang Romo itu membayangkan, mungkin karena bekerja pagi sampai sore, habis itu masih menjadi aktivis, bahkan masak pun tidak sempat, masak pun apa adanya, hidup sehari-hari mangan seadane. Tapi ketika mendapatkan jatah CDR, Romone dimasake enak. Saya tahu umat Pringgolayan seperti itu, ya. Dan ada privilegi, ya, kendaraan, motor dari keuskupan, mobil dari paroki sudah dapat. Padahal yang memberi CDR belum tentu punya kendaraan yang bagus. Kadang Romo itu malu sendiri. Nah, itulah semuanya yang dengan itulah maka ini menjadi cerminan bagi Romo itu. Cerminan juga bagi saya. Apa yang saya buat harusnya, apa yang harus Romo perbuat, bekerja sebaik-baiknya, melayani sebaik-baik mungkin. Dan dari kedekatan dengan Tuhan, maka tercerminlah kehidupan Romo itu. Ini menjadi cerminan bagi saya, agar saya pun makin mendekat dengan Tuhan. Seberapa dalam, seberapa dekat dengan Tuhan, itu cerminan hidup Romo tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam melayani umatnya. Untuk itu kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada umat yang telah melayani saya selama ini. Karena kepedulian umat yang luar biasa, sehingga saya itu kopen sampai sekarang ini. Kok kayak perpisahan ya? Bukan ya, ini memang terima kasih, bukan karena mau berpisah. Saudara-saudari yang terkasih, di balik cerita seorang Romo tersebut, mudah-mudahan kita juga diingatkan, kapanpun Romonya tetap isih kurang. Romo sesuk tabisan, Romone tabisan, siji loro telu papat limo, mungkin juga lebih, umate bertambahnya makin banyak. Maka sampai sekarang ini juga di Jogja saja ya, padahal belum ke Vikepan lain,
Saya ke Pikepan Semarang dan udah Jogja Barat ataupun Jogja Timur, seperti di Klepu itu umatnya zaman saya itu 8.000. Itu zaman saya tahun 2006 sampai 2008. Romonya 3, wis kewalahan. Sekarang umatnya bertemu tambah lagi. Karena perumahan Jogja itu makin menjorok ke pinggiran-pinggiran, termasuk Pringgolannya. Ning umate kelong siji dadi loro. Belum paroki-paroki yang lain. Banyak paroki-paroki besar yang romonya cuma 1, 2, bahkan 1. Maka kita sebagai umat juga mempunyai tanggung jawab menyediakan lahan yang penting untuk romonya, untuk lahirnya benih-benih panggilan baru sebagai seorang romo atau pastor atau imam. Kalau misalnya anaknya sudah mungkin juga kita didikannya berdoa untuk seorang imam, tapi mudah-mudahan juga mendoakan anaknya sendiri ya, supaya mau jadi imam. Jangan-jangan biarlah panggilan itu tumbuh sebagai seorang imam, tapi jangan anak saya. Kita menyediakan lahan untuk panggilan, mungkin juga tidak hanya romo, tapi juga suster, bruder, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan mata sabda pada sore hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Ketika itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan membesar-membesar di kota itu. Dan dengan cara itu mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus.
Demikianlah sabda Tuhan. sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.